Halo, kembali lagi bersama saya Daniel Evans, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi PJJ Manajemen S1. Ya, kali ini saya akan kembali membahas satu buah materi yang cukup menarik. Izinkan saya untuk berbagi materinya kepada teman-teman supaya bisa melihat bersama-sama. Oke, materi yang akan saya coba bahas saat ini adalah penerapan sistem informasi dan big data pada bisnis e-commerce Tokopedia untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah bisnis big data. Baik, latar belakang saat ini adalah perkembangan teknologi digital membuat perusahaan e-commerce memanfaatkan sistem informasi dan big data untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi bisnis, serta memahami perilaku konsumen. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan sistem informasi dan big data adalah Tokopedia. Lalu kita akan masuk ke materi model bisnis Tokopedia. Model bisnis Tokopedia merupakan model bisnis. Tokopedia merupakan platform marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Nah, aktivitas utama dari Tokopedia adalah penjualan produk online, yang kedua pembayaran digital, tiga pengiriman barang, empat layanan pelanggan, lima pengelolaan data pelanggan. Sedangkan teknologi yang digunakan oleh Tokopedia yaitu satu, website dan aplikasi mobile, yang kedua, database pelanggan, ketiga, sistem pembayaran digital, keempat, sistem logistik, dan big data analis. Sedangkan ini adalah diagram alur informasi bisnis dari Tokopedia. Pertama itu dari customer kemudian membuka aplikasi Tokopedia. Nah, habis customer membuka aplikasi akan masuk kepada sistem database informasi. Kemudian penjualan atau akan masuk ke penjual dan atau merchant. Kemudian akan masuk ke koneksi ke sistemnya gudang dan pengiriman. Lalu terakhir kepada customer penerima barang. Nah, sedangkan sistem pendukungnya itu ada payment gateway, terus customer service, yang ketiga sistem tracking pengiriman, dan keempat big data analistik. Kemudian kita masuk ke poin A, yaitu proses transaksi dengan customer. Nah, untuk proses transaksi dengan customer di Tokopedia itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu customer membuka aplikasi Tokopedia, kemudian customer mencari produk yang diinginkan atau yang ingin dibeli. Yang ketiga, customer memasukkan produk ke keranjang. Yang keempat, customer melakukan pembayaran, nanti bisa dipilih untuk jenis pembayarannya sudah pasti berbentuk digital atau COD. Yang kelima, sistem memverifikasi pembayaran. Yang keenam, penjualan menerima pesanan. Dan terakhir, customer menerima notifikasi transaksi berhasil dan tinggal menunggu barang sampai di rumah dengan baik. Sedangkan data yang dihasilkan, yang pertama ada data pencairan produk, yang kedua data transaksi, yang ketiga metode pembayaran, keempat lokasi customer, dan yang terakhir adalah riwayat pembelian. Kita akan masuk ke poin yang B, yaitu proses produksi. Pada bisnis marketplace, proses produksi lebih fokus pada pengelolaan produk dan stok oleh merchant. Sedangkan untuk tahapannya yaitu yang pertama, merchant mengimport produk, yang kedua sistem menyimpan data produk, yang ketiga merchant memperbaharui stok, yang keempat sistem memonitor ketersediaan barang, yang kelima pesanan diproses dan dikemas. Sedangkan untuk data yang dihasilkan ada data stok barang, ada data produk terlaris, data supplier, dan data waktu produksi atau pengemasan sebelum dikirim ke pembeli. Kemudian poin yang C itu adalah proses distribusi. Nah, untuk distribusi pengiriman dari Tokopedia ke customer itu melewati beberapa tahapan. Yang pertama, barang dikemas oleh penjual. Kemudian, kurir mengambil paket atau mengambil barang ke toko penjual. Kemudian, sistem tracking sudah otomatis langsung aktif. Yang keempat, barang dikirim ke alamat customer. Yang terakhir, customer menerima barang.
Sedangkan teknologi pendukung untuk proses distribusi ini ada tiga. Yang pertama sistem logistik, kedua sistem tracking real time, dan yang ketiga adalah integrasi ekspedisi. Sedangkan untuk data yang dihasilkan, itu ada data lokasi pengiriman, waktu pengiriman, status distribusi, dan kinerja kurir. Kinerja kurir ini biasanya bisa dilihat itu setelah barang diterima oleh customer dan customer atau pembeli memberikan ulasan atau rating terhadap pengiriman. Bisa saja dari toko barang dikemas dengan rapi, dengan aman, supaya menghindari kerusakan pada saat pengiriman. Tapi karena kelalaian dari kurir yang mengirim barang dari toko penjual ke pembeli, bisa saja barang tersebut rusak. Nah, di situ mempengaruhi dari kinerja kurir. Kemudian poin yang kedua itu adalah proses layanan konsumen. Di sini kita akan masuk ke dalam bentuk layanan. Bentuk layanan yang ada di Tokopedia yaitu live chat, karena ada beberapa toko yang akan melakukan live penjualan atau melakukan penjualan secara langsung pada aplikasi Tokopedia. Nah, nanti di situ juga calon pembeli bisa nanya-nanya ke si penjual yang saat itu sedang melakukan live, apakah terkait kualitas, harga, promo, terus merupakan bahan contoh kayak misalkan penjualnya live fashion baju jaket di situ bisa nanya-nanya tentang bahannya lembut adem terus juga menanyakan ketersediaan dari size yang diinginkan sesuai dengan size-nya masing-masing. Nah, di situ juga bisa biasanya pada saat live live penjualan banyak promo-promo menarik yang dilakukan oleh toko atau si penjual. Kemudian ada layanan call center. Layanan call center ini berguna apabila status pengiriman sedang dalam pengiriman. Estimasi pengiriman 3 hari, tapi sampai 4-5 hari barang belum sampai kepada alamat rumah pembeli. Biasanya pembeli melakukan call center untuk tujuan komplain karena pengiriman tidak sesuai dengan estimasi yang diberikan atau ditampilkan pada aplikasi Tokopedia. Nah, yang ketiga ini pengajuan komplain masih ada kaitannya dengan call center. Nah, yang keempat itu refund dan retur barang. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau barang yang dikirim berbeda dengan yang dibeli, biasanya customer atau pembeli bisa melakukan refund atau pengembalian barang kepada pihak penjual. Biasanya yang refund yang bisa dilakukan adalah penggantian uang kembali atau diganti dengan produk yang sebenarnya. Yang kelima itu adalah penilaian produk. Penilaian produk itu adalah bisa dibilang testimoni atau ulasan yang diberikan oleh pembeli terhadap kualitas dari barang. Biasanya testimoninya berupa barangnya sesuai dengan deskripsi, pengiriman barangnya cepat, barangnya juga dikirim dengan keadaan aman. Dan yang paling penting biasanya untuk ulasan itu kualitas produknya sesuai dengan harga yang dibeli. Nah, dari proses layanan konsumen ini, data yang dihasilkan antaranya tingkat kepuasan pelanggan, data komplain, rating produk, dan review pelanggan. Kemudian kita masuk ke dalam rancangan penerapan Big Data. Konsep Big Data Tokopedia, yaitu semua data dari proses bisnis dikumpulkan dalam Big Data System. Sumber datanya ada 6, teman-teman. Di antaranya yang pertama ada data transaksi, data pelanggan, data produk, data pengiriman, data media sosial, dan data review pelanggan. Data transaksi biasanya transaksi apa nih yang sering dilakukan oleh pembeli? Biasanya bisa COD atau pembayaran melalui mobile banking melalui virtual account atau data pelanggan. Data pelanggan itu biasanya siapa nih biasanya kan untuk setiap pelanggan itu di Tokopedia memiliki akun ya, harus registrasi data diri. Nah, biasanya data pelanggan itu buat melihat pelanggan mana yang paling sering melakukan pembelian di Tokopedia dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan. Terus data produk, produk mana aja yang paling laku atau paling laris. Nah, itu untuk melihat produk-produknya. Terus produk mana juga yang jarang terjual dari Tokopedia. Sedangkan data pengiriman untuk mereview pengiriman ke customer itu eh, sesuai dengan SOP atau tidak. Terus data media sosial biasanya terkait iklan Tokopedia dari Instagram, Facebook, atau TikTok seperti itu teman-teman. Terus teknologi big data yang digunakan itu ada cloud computing
data warehouse, Hadoop, dan machine learning. Terus di sini ada diagram big data. Sedangkan alur big datanya itu dari data customer, kemudian lanjut ke database transaksi, nextnya itu ke big data storage, selanjutnya ke data processing, kemudian ke business intelligence dashboard, dan terakhir adalah keputusan bisnis. Untuk hasil analisis dari alur big data ini bahwa prediksi produk terlaris, rekomendasi produk, analisis perilaku pelanggan, dan strategi promosi. Nah, sedangkan keunggulan big data yang diterapkan oleh Tokopedia atau manfaat big data, di sini ada personalisasi pelanggan, yaitu sistem dapat merekomendasikan produk sesuai dengan minat customer. Nah, biasanya karena eh, ketika pembeli ingin mencari atau ada kebutuhan terhadap suatu produk, cari di Google atau cari di Tokopedia. Nah, biasanya itu muncul di sosial medianya si calon pembeli. Nah, makanya sistem personalisasi pelanggan ini adalah sistem yang dapat merekomendasikan produk sesuai minat customer. Yang kedua ada prediksi penjualan. Perusahaan dapat memprediksi produk yang akan banyak dibeli. Yang ketiga efisiensi operasional, yaitu pengelolaan stok dan distribusi menjadi lebih efisien. Yang keempat, analisis perilaku konsumen. Perusahaan dapat memahami pola belanja pelanggan. Misal ada pelanggan yang sering belanjanya itu setelah gajian atau ada beberapa pelanggan yang memanfaatkan promo seperti 66 atau tanggal 6 di bulan Juni, 11-11, 12-12, seperti itu teman-teman. Yang kelima, pengambilan keputusan lebih cepat. Data real time membantu manajemen membuat keputusan bisnis lebih baik. Terus di sini metode big data berdasarkan jurnal. Nah, metodenya itu adalah machine learning recommendation system. Fungsinya untuk menganalisis perilaku pelanggan. Yang kedua, memberikan rekomendasi produk otomatis. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Nah, contoh implementasinya, rekomendasi produk yang Anda mungkin suka. Yang kedua, promosi berdasarkan histori pembelian. Terkadang ada beberapa customer yang atau pembeli yang memang sering belanjanya itu produk fashion. Nah, biasanya promosi yang dimuncul atau yang diberikan itu sesuai dengan histori pembelian dari customer tersebut. Biasanya untuk produk-produk fashion akan ada promosi khusus. Nah, di sini ada referensi jurnalnya dari Big Data Analysis in E-commerce, Application and Challenge International Journal of Data Science pada tahun 2023. Kesimpulannya yang bisa saya dapat sampaikan adalah Tokopedia menggunakan sistem informasi terintegrasi dalam seluruh proses bisnisnya. Yang kedua, semua aktivitas menghasilkan data yang sangat besar. Yang ketiga, big data membantu perusahaan memahami perilaku konsumen. Yang keempat, penerapan big data meningkatkan efisiensi, pelayanan, dan keuntungan bisnis. Yang kelima, teknologi big data menjadi faktor penting dalam persaingan bisnis digital. Nah, baik teman-teman, mungkin untuk pembahasan tentang penerapan sistem informasi dan big data pada bisnis e-commerce dan e-commerce Tokopedia itu yang bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu kembali.